Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurhaini dengan NIM 2404 dari kelas PGMI 8 dengan nomor 24018 dari angkatan 2024 dengan mata kuliah PKNMI atau SD yang dibimbing oleh Bapak dosen Agra Dwi Saputra MPD. Baiklah, materi pertama di sini kita akan membahas tentang identitas diri sendiri atau jenis kelamin, hobi, bahasa, agama di rumah dan di sekolah. Identitas diri merupakan bagian penting dalam perkembangan anak karena melalui identitas diri, anak tak dapat mengenal siapa dirinya, apa yang ia sukai, apa yang ia yakini, serta bagaimana ia bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Identitas diri tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang dan bertahap. Proses ini dimulai sejak anak berada di lingkungan keluarga dan terus berkembang ketika anak memasuki lingkungan sekolah. Oleh karena itu, rumah dan sekolah menjadi dua lingkungan utama yang sangat berpengaruh dalam membentuk cara anak berpikir, bersikap, dan menilai dirinya sendiri. Secara umum, identitas diri dapat dipahami sebagai kesadaran seseorang terhadap jati dirinya, termasuk jenis kelamin, hobi, bahasa, dan agama. Setiap anak memiliki proses pembentukan identitas yang berbeda-beda. Secara umum, identitas diri dapat dipahami sebagai kesadaran seseorang terhadap jati dirinya, termasuk jenis kelamin, hobi, bahasa, dan agama. Setiap anak memiliki proses pembentukan identitas yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan teori status identitas menurut Marcia, yang menjelaskan bahwa anak-anak yang masih bingung dengan jati dirinya, ada yang hanya mengikuti pilihan orang lain, ada yang masih dalam tahap pencarian, dan ada pula yang sudah menemukan identitas dirinya dengan lebih jelas. Perbedaan proses ini menunjukkan bahwa perkembangan identitas diri dipengaruhi oleh berbagai faktor di sekitar anak. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan identitas diri antara lain keluarga, sekolah, teman sebaya, dan tokoh yang dikagumi. Keluarga memberikan nilai dasar serta contoh perilaku yang pertama bagi anak. Selanjutnya sekolah dan teman sebaya membantu anak belajar, bersosialisasi, memahami perbedaan, serta mengenali peran dirinya di lingkungan yang lebih luas. Selain itu, tokoh yang dikagumi juga sering menjadi panutan bagi anak dalam bersikap dan berperilaku. Dalam hal identitas jenis kelamin, lingkungan rumah menjadi tempat pertama bagi anak untuk mengenal peran dan kebiasaan yang ada di sekitarnya. Melalui contoh orang tua dan pembagian peran dalam keluarga, anak mulai memahami identitas jenis kelaminnya. Jika orang tua memberikan perlakuan yang adil dan tidak membatasi anak dengan stereotip, maka anak akan tumbuh dengan pemahaman yang positif. Pemahaman ini kemudian diperkuat di sekolah melalui interaksi dengan guru dan teman, di mana sekolah berperan menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif agar anak dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Selain itu, identitas diri anak juga terlihat dari minat dan hobi. Hobi biasanya mulai muncul di lingkungan rumah, terutama ketika orang tua memberikan dukungan dan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan minatnya. Dukungan ini membuat anak merasa diterima dan dihargai. Selanjutnya, hobi anak dapat berkembang lebih luas di sekolah melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan tersebut, anak tidak hanya mengembangkan bakatnya tetapi juga belajar bekerja sama, disiplin, dan percaya diri. Bahasa juga merupakan bagian penting dari identitas diri anak. Bahasa pertama yang dipelajari anak biasanya berasal dari lingkungan rumah. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan budaya dan nilai keluarga. Penggunaan bahasa yang baik di rumah membantu anak belajar sopan santun sejak dini. Kemudian di sekolah, anak belajar menggunakan bahasa Indonesia secara formal, serta diperkenalkan dengan bahasa asing, sehingga kemampuan komunikasinya semakin berkembang dan menyesuaikan dengan berbagai situasi. Selain bahasa, identitas agama juga memiliki peran besar dalam pembentukan identitas diri anak. Di lingkungan rumah, nilai-nilai agama ditanamkan melalui teladan orang tua, seperti kebiasaan beribadah dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini
menjadi dasar pembentukan karakter dan moral anak. Selanjutnya di sekolah, pendidikan agama diberikan melalui pembelajaran dan kegiatan keagamaan, sekaligus menanamkan sikap toleransi agar anak mampu menghargai perbedaan keyakinan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa identitas diri anak tersebut melalui kerjasama antara lingkungan rumah dan sekolah. Apabila kedua lingkungan ini saling mendukung, maka anak akan tumbuh dengan identitas diri yang kuat, rasa percaya diri yang baik, serta mampu menghargai perbedaan. Oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar anak dapat berkembang secara optimal dan memiliki identitas diri yang positif. Baiklah, materi kedua di sini kita akan membahas tentang identitas kepada keluarga dan teman, seperti budaya, suku, bahasa, agama di rumah, sekolah, dan masyarakat. Identitas diri kepada keluarga dan teman merupakan gambaran tentang siapa diri kita dan bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Identitas diri tidak hanya berkaitan dengan asal-usul atau latar belakang, tetapi juga mencerminkan nilai, sikap, dan cara kita memperlakukan orang lain. Oleh karena itu, dengan memahami identitas diri, seseorang dapat mengenal dirinya sendiri sekaligus belajar hidup berdampingan dengan orang lain yang memiliki perbedaan. Pada dasarnya, identitas diri terbentuk dari berbagai unsur seperti budaya, suku, bahasa, dan agama. Unsur-unsur ini membentuk cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi. Melalui budaya, seseorang belajar tentang sopan santun, tata krama, dan kebiasaan hidup. Dengan demikian, budaya menjadi pedoman dalam bersikap, baik saat berada di lingkungan keluarga maupun ketika berinteraksi dengan teman. Di dalam keluarga, nilai budaya mengajarkan sikap hormat kepada orang tua, sedangkan dalam pertemanan, budaya menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan kebiasaan. Selain budaya, identitas diri juga dipengaruhi oleh identitas suku. Identitas suku menunjukkan asal daerah dan latar belakang keturunan seseorang. Setiap suku memiliki adat dan tradisi yang berbeda, namun pada dasarnya mengajarkan nilai kebersamaan dan saling menghormati. Oleh sebab itu, dalam lingkungan keluarga, identitas suku berperan dalam menjaga tradisi dan warisan leluhur. Sementara itu, dalam pergaulan dengan teman, perbedaan suku mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan dan tetap menjalin hubungan baik dengan siapapun. Selanjutnya, bahasa juga menjadi bagian penting dari identitas diri. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan kepribadian dan sikap seseorang. Cara berbicara kepada orang tua tentu berbeda dengan cara berbicara kepada teman sebaya. Dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, seseorang menunjukkan rasa hormat kepada keluarga. Begitu pula dalam pertemanan, penggunaan bahasa yang baik mencerminkan sikap saling menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Selain bahasa, identitas diri juga sangat dipengaruhi oleh nilai agama. Agama menjadi dasar dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang, seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati. Dalam keluarga, nilai agama mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua dan menjaga akhlak. Sementara itu, dalam pertemanan, agama mengajarkan untuk menghormati perbedaan keyakinan dan hidup rukun dengan sesama, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, identitas diri terus berkembang melalui interaksi di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan rumah menjadi tempat pertama dalam pembentuk identitas diri melalui contoh dan kebiasaan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah dan pertemanan, identitas diri membantu seseorang untuk tetap menjadi dirinya sendiri tanpa merendahkan orang lain. Melalui interaksi tersebut, seseorang belajar bekerja sama, menghargai pendapat, dan bersikap toleran terhadap perbedaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identitas diri kepada keluarga dan teman bukan hanya tentang budaya, suku, bahasa, dan agama, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Ketika seseorang mampu mengenal dan menghargai identitas diri sendiri, serta menghormati identitas orang lain, maka hubungan dengan keluarga dan teman akan terjalin secara harmonis, penuh rasa saling menghargai dan memperkuat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, materi ketiga, di sini kita akan membahas tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya tersebut dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Keberagaman budaya adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan baik dari segi suku, bahasa, adat istiadat, kesenian maupun kepercayaan. Di Indonesia, perbedaan ini merupakan hal yang wajar karena bangsa kita memang terdiri dari berbagai latar belakang. Keberagaman budaya bukan untuk dipertentangkan, melainkan sebagai kekayaan bangsa yang memperkuat persatuan dan jati diri nasional. Setelah memahami pengertian keberagaman budaya, pembahasan selanjutnya adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia memiliki perbedaan budaya, semuanya tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Makna ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari makna tersebut, kita dapat melihat bahwa sikap menghormati keberagaman budaya menjadi hal yang sangat penting. Menghormati keberagaman budaya berarti menerima dan menghargai perbedaan budaya tanpa merendahkan budaya orang lain. Sikap ini mencerminkan kedewasaan dalam bersosial dan menjadi dasar terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Selanjutnya, sikap menghormati keberagaman budaya dapat diwujudkan melalui kesadaran bahwa keberagaman adalah identitas nasional. Identitas dikenal sebagai bangsa yang majemuk, sehingga setiap warga negara perlu menyadari bahwa perbedaan merupakan ciri khas bangsa. Dengan kesadaran ini, masyarakat akan lebih mudah menghargai budaya daerah lain dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budayanya sendiri. Selain itu, sikap menghormati juga dapat diwujudkan melalui toleransi dan empati sosial. Toleransi berarti menghargai perbedaan tanpa memaksakan kehendak, sedangkan empati sosial adalah kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Dengan adanya toleransi dan empati, perbedaan budaya tidak akan menimbulkan konflik, tetapi justru mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat. Tidak hanya itu, menghargai tradisi dan adat istiadat daerah lain juga merupakan bentuk nyata dari sikap menghormati keberagaman. Setiap daerah memiliki tradisi dan adat yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki nilai luhur. Dengan mengenal dan menghargai tradisi tersebut, kita dapat memperluas wawasan sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Setelah membahas sikap menghormati keberagaman budaya, selanjutnya kita masuk ke peran pendidikan. Peran pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi dan kebinekaan sejak dini. Melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah seperti pentas seni atau peringatan Hari Budaya, peserta didik diajarkan untuk mencintai dan menghargai budaya bangsa. Sikap menghormati saja belum cukup, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan nasional. Upaya pelestarian budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, dokumentasi budaya, pemberdayaan pelaku seni, serta dukungan dari pemerintah. Dengan adanya upaya ini, budaya Indonesia dapat tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Dalam upaya pelestarian tersebut, generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Generasi muda dapat berkontribusi melalui kreativitas dan pemanfaatan teknologi, seperti mempromosikan budaya daerah melalui media sosial dan konten digital. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat tetap hidup dan relevan di era modern. Namun demikian, pelestarian budaya di era globalisasi tentu menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain masuknya budaya asing, menurunnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional, serta pengaruh negatif media digital. Tantangan ini perlu disikapi dengan bijak agar tidak mengikis nilai-nilai budaya bangsa. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat pendidikan budaya, meningkatkan literasi digital, serta memberikan dukungan nyata kepada pelaku budaya. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, budaya nasional dapat terus terjaga. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Dengan menerapkan sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun dan bersatu. Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Baiklah, untuk materi keempat di sini kita akan membahas tentang karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI dan sikap menjaganya.
Pada dasarnya, lingkungan rumah dan sekolah merupakan dua tempat utama yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari dua lingkungan inilah karakter, sikap, dan cara berpikir seseorang mulai terbentuk. Oleh karena itu, rumah dan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat belajar, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama, lingkungan rumah dapat dipahami sebagai tempat pertama anak tumbuh dan belajar. Di rumah, anak mulai mengenal nilai-nilai dasar seperti sopan santun, tanggung jawab, kedisiplinan, serta sikap saling menghargai. Melalui interaksi dengan orang tua dan anggota, anak secara perlahan membentuk kebiasaan dan karakter yang akan dibawa ke lingkungan lebih luas. Selanjutnya, lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah rumah yang memiliki peran besar dalam perkembangan anak. Di sekolah, siswa tidak hanya belajar pelajaran akademik, tetapi juga belajar bersosialisasi, bekerja sama, menghargai perbedaan, serta mematuhi aturan. Dengan demikian, lingkungan rumah dan sekolah saling melengkapi dalam membentuk individu yang berkarakter dan berjiwa kebangsaan. Jika dilihat dari sudut pandang kebangsaan, lingkungan rumah di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat khas. Pertama, lingkungan rumah mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Meskipun setiap keluarga memiliki latar belakang budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda, semuanya tetap hidup dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, lingkungan rumah juga menjadi tempat pertama penanaman nilai-nilai Pancasila. Misalnya nilai gotong royong, terlihat dari kebiasaan saling membantu antar anggota keluarga maupun tetangga. Nilai toleransi tampak dari sikap saling menghormati perbedaan, baik dalam agama, pendapat maupun kebiasaan. Tidak hanya itu, lingkungan rumah juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar melalui kegiatan seperti kerja bakti, menjaga kebersihan rumah, dan hidup rukun dengan tetangga. Juga ikut berperan menjaga kenyamanan lingkungan sebagai bagian dari wilayah NKRI. Berbeda dengan rumah, lingkungan sekolah menjadi tempat berkumpulnya banyak individu dari latar belakang yang beragam. Oleh karena itu, sekolah sering disebut sebagai miniatur Indonesia. Di dalamnya, siswa belajar hidup berdampingan dengan perbedaan suku, agama, dan budaya. Selanjutnya, sekolah berperan sebagai pusat penanaman nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini terlihat dari kegiatan upacara bendera, pembelajaran PPKN, serta peringatan hari-hari besar nasional. Melalui kegiatan tersebut, siswa diajarkan untuk menghargai perjuangan para pahlawan dan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Selain itu, lingkungan sekolah juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Aturan sekolah seperti datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan mematuhi tata tertib melatih siswa agar terbiasa hidup tertib sebagai warga negara yang taat aturan. Dengan begitu, sekolah turut berperan dalam membentuk generasi penerus yang siap menjaga keutuhan NKRI. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah masalah kebersihan, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Masih ada kebiasaan membuang sampah sembarangan, kurang merawat fasilitas, serta kurangnya kesadaran menjaga lingkungan. Selain itu, kurangnya kepedulian dan disiplin juga menjadi masalah yang cukup sering terjadi. Di rumah, hal ini bisa terlihat dari kurangnya keterlibatan anggota keluarga dalam menjaga kebersihan, sementara di sekolah masih ada siswa yang merusak fasilitas atau tidak menjalankan piket kelas dengan baik. Jika masalah ini terus dibiarkan, tentu akan berdampak pada kenyamanan dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sikap dan upaya nyata untuk menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Pertama, sikap tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Setiap individu perlu menyadari bahwa kebersihan dan kenyamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Selanjutnya, sikap disiplin juga sangat penting. Disiplin dalam membuang sampah, menjaga fasilitas, dan mentaati aturan agar membuat lingkungan tetap bersih dan tertata. Selain itu, sikap gotong royong perlu dibiasakan, misalnya melalui kerja bakti di lingkungan rumah dan sekolah.
Tidak kalah penting, menjaga lingkungan juga bisa dilakukan dengan tindakan sederhana seperti menanam tanaman, menghemat air dan listrik, serta menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Sebagai kesimpulan, lingkungan rumah dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter individu sekaligus menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dengan menciptakan lingkungan yang bersih, rukun, dan nyaman, kita turut berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI. Oleh karena itu, menjaga lingkungan seharusnya menjadi kebiasaan bersama yang dimulai hal kecil dan dilakukan secara terus-menerus. Baiklah, materi kelima, di sini kita akan membahas tentang lingkungan tempat tinggal atau RT atau RW, desa atau kelurahan, kecamatan sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa atau kelurahan hingga kecamatan merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari lingkungan inilah masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari berinteraksi dengan tetangga, mengikuti kegiatan warga, sampai menerima pelayanan dari pemerintah. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggal tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai dasar terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, jika dilihat dari struktur NKRI, RT dan RW menjadi bagian paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Melalui RT dan RW, pemerintah bisa menyampaikan informasi dan program kepada keluarga, seperti bantuan sosial, pendataan penduduk, dan kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya, desa atau kelurahan berperan mengatur dan melayani masyarakat secara administratif, sedangkan kecamatan bertugas mengordinasikan desa dan kelurahan agar kebijakan pemerintah berjalan dengan baik. Dengan adanya susunan ini, negara dapat hadir dan bekerja sama secara nyata sampai ke lingkungan terkecil. Selanjutnya, rukun tetangga atau RT memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kerukunan warga. RT dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh warga. Tugas RT antara lain membantu pemerintah menampung aspirasi warga serta menggerakkan kegiatan gotong royong. Selain itu, RT juga membantu mengatur kehidupan bersama melalui aturan dan norma seperti menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Dengan adanya RT, kehidupan warga menjadi lebih tertata dan harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan tempat tinggal juga diwarnai oleh keberagaman. Dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan tempat tinggal juga diwarnai oleh keberagaman. Warga dalam satu lingkungan bisa berbeda suku, agama, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi. Perbedaan ini merupakan hal yang wajar menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Namun, keberagaman tersebut perlu disikapi dengan sikap saling menghormati dan toleransi agar tidak menimbulkan konflik. Disinilah lingkungan tempat tinggal menjadi tempat belajar hidup rukun dalam perbedaan. Oleh karena itu, kerjasama menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kerjasama, warga dapat saling membantu dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti, menjaga keamanan lingkungan, dan membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Kerjasama juga membuat hubungan antar warga menjadi lebih dekat, sehingga tercipta suasana yang aman, damai, dan nyaman. Tanpa kerjasama, kehidupan bermasyarakat akan terasa kurang harmonis dan mudah terjadi perselisihan. Dalam praktiknya, membangun kerjasama tidak selalu mudah. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain kurangnya partisipasi warga, komunikasi yang kurang baik, serta sikap individualisme. Selain itu, perbedaan kepentingan dan latar belakang sosial juga dapat menghambat terjalin kerjasama. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran bersama, komunikasi yang baik, serta peran aktif pengurus lingkungan agar kerjasama tetap terjaga. Sebagai kesimpulan, lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa, atau kelurahan, dan kecamatan merupakan bagian penting dari NKRI. Lingkungan ini menjadi tempat masyarakat belajar hidup bersama dalam keberagaman. Dengan adanya kerjasama, toleransi, dan gotong royong, lingkungan tempat tinggal dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan tertib, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah, materi ke-6, di sini kita akan membahas tentang struktur wilayah yang lebih luas, seperti kabupaten atau kota, provinsi, sebagai bagian NKRI. Perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan beragam, sehingga untuk mengatur dan mengelola wilayahnya diperlukan struktur pemerintahan jelas dan teratur. Oleh karena itu, wilayah Indonesia dibagi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, hingga provinsi. Pembagian wilayah ini bukan hanya bertujuan untuk memudahkan administrasi pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat berkembang sesuai kebutuhannya, tanpa keluar dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya struktur wilayah ini, struktur daerah dapat tetap terhubung dalam satu sistem pemerintahan yang utuh dan saling melengkapi. Selanjutnya, kabupaten atau kota memiliki peran yang sangat penting karena berada di garis tengah antara pemerintah provinsi dan masyarakat di tingkat bawah. Di tingkat inilah berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dikelola secara langsung sesuai kondisi masyarakat setempat. Sementara itu, provinsi berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan kabupaten atau kota, sekaligus sebagai koordinator pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Dengan kata lain, hubungan antara desa, kabupaten atau kota dan provinsi menunjukkan bahwa setiap wilayah, sekecil apapun, memiliki kontribusi dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun, struktur wilayah yang rapi saja tidak cukup untuk menjaga persatuan bangsa. Disinilah nilai gotong royong menjadi sangat penting. Sejak dahulu, gotong royong telah menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong berarti bekerja sama, saling membantu, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Nilai ini terlihat dari berbagai kegiatan seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang tertimpa musibah, hingga kerja sama masyarakat dalam membangun fasilitas umum. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk gotong royong juga mengalami penyesuaian. Jika dulu lebih banyak dilakukan dalam bentuk kerja fisik, kini gotong royong juga muncul dalam bentuk bantuan sosial, kegiatan kemanusiaan, penggalangan dana, hingga kerjasama ekonomi melalui koperasi atau kelompok usaha bersama. Menariknya, gotong royong tidak hanya terjadi di desa, tetapi juga berkembang di wilayah kabupaten atau kota, dan bahkan lintas daerah di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa gotong royong tetap relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat modern. Lebih dari sekedar kegiatan sosial, gotong royong sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam, yaitu sebagai wujud bela negara. Bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata atau berperang, tetapi juga dapat diwujudkan melalui sikap peduli, menjaga persatuan, dan menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat. Ketika masyarakat mau bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang sosial, secara tidak langsung mereka sedang menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI. Dengan demikian dapat dipahami bahwa struktur wilayah kabupaten atau kota dan provinsi sebagai bagian dari NKRI memiliki hubungan yang sangat erat dengan perilaku gotong royong masyarakat. Struktur wilayah menyediakan sistem dan wadah pemerintahan, sementara gotong royong menjadi kekuatan sosial yang menjaga persatuan di dalamnya. Jika keduanya berjalan seimbang, maka akan tercipta masyarakat yang solid, peduli, dan memiliki kesadaran bela negara yang kuat. Inilah yang menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman dan tantangan zaman. Nah, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.